Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidq wal wafa. Amma ba'd. Hadirin hadirat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Kita melanjutkan pembicaraan kita pada beberapa waktu yang lalu bahwa hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 9 seperti yang saya sebutkan. Ada 2 yang saya jelaskan, dan ini kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu mengeluarkan sperma dengan sengaja. Kalau di pertemuan yang lalu kita mengatakan hubungan suami istri, maka ini berbeda. Jadi bukan kepada istrinya, kepada orang yang halal baginya, tapi mengeluarkan sperma dengan sengaja, baik karena memikirkan sesuatu atau karena dipegang-pegang dan lain sebagainya, kemudian keluar sperma itu, maka itu membatalkan puasa. Hanya saja tidak harus membayar kafarat, hanya mengkodok saja. Dia dianggap sudah batal puasanya dan wajib mengkodoknya pada hari yang lain di luar bulan Ramadan. Yang keempat, yaitu keluar darah haid dan nifas. Ini sebagaimana kita ketahui, orang atau wanita yang melahirkan kemudian keluar darah nifas, maka batal puasanya. Andai dia melahirkan misalnya di pagi hari, ya, maka puasanya batal. Begitu juga nifas. Selanjutnya adalah orang yang muntah dengan sengaja, atau dalam bahasa Arabnya istaqo'a. Istaqo'a itu berusaha untuk memuntah-muntahkan. Nah, ini di dalam hadis disebutkan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man zara'ahul qai' wa huwa shaimun falaisa alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang tanpa sengaja muntah, maka dia tidak wajib mengganti puasanya, dia lanjut puasanya. Wa man istaqa'a falyaqdi. Tapi barang siapa yang sengaja memuntahkan isi perutnya sehingga keluar melalui mulutnya, maka falyaqdi, hendaklah dia mengqadha puasanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang dirahmati Allah, ya. Yang ketujuh adalah gila dan pingsan. Sebetulnya ada perbedaan antara gila dan pingsan, tapi kedua-duanya memiliki ilat yang sama, yaitu dia tidak mengetahui, ya, atau hilang akalnya. Orang gila hilang akal, orang pingsan juga hilang akal. Hanya saja para ulama membedakan hukum orang gila dengan hukum orang yang pingsan. Kalau orang gila menurut Imam Syafi'i itu dia tidak wajib mengqadha puasanya. Apabila misalnya di awal bulan Ramadan dia sehat, kemudian di pertengahan dia kemudian gila, maka dia tidak wajib mengqadha puasanya. Nah, lain dengan mughma alaihi atau orang pingsan. Ini menurut Imam Syafi'i, dia wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Misalnya dia mulai pingsan itu pada Ramadan ke-6, ya, sampai ke-9 misalnya. Kan ada orang yang sakit di rumah sakit kemudian dia tidak sadarkan diri, maka dia wajib mengqadhanya sebatas hari yang dia tinggalkan. Nah, lain lagi menurut Abu Hanifah. Abu Hanifah itu mengatakan tidak wajib dua-duanya mengqadha puasanya, baik yang gila ataupun yang pingsan. Nah, karena kita adalah bermazhab Syafi'i, maka kita ikuti Syafi'i. Orang gila tidak wajib qadha, tetapi yang pingsan itu wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian murtad. Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam. Apabila seseorang mengatakan dia keluar dari agama Islam di bulan Ramadan,
maka secara otomatis puasanya batal. Tapi apabila dia ingat atau dia taubat, dia insaf, kemudian dia kembali lagi masuk ke dalam agama Islam, maka dia wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Hal ini berdasarkan ijma', kesepakatan ulama yang mengatakan manirtadda asna al-siyamihi fasada saumuhu wa alaihi qada'u hadzal yaum in roja'a ilal Islam. Yang artinya barang siapa murtad ketika berpuasa, maka rusaklah puasanya dan dia wajib mengqadha'nya apabila dia masuk kembali ke dalam agama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu mungkin pertanyaan yang selalu dipertanyakan, apakah orang yang disuntik itu batal puasanya atau tidak? Nah, ini ada dua pendapat ulama yang mengatakan bahwa orang yang disuntik itu batal puasanya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini dipisah, ya, dibedakan antara suntiknya itu untuk pengobatan atau suntiknya untuk tat'im. Tat'im itu adalah memberi asupan makanan. Kalau suntikannya itu untuk pengobatan, misalnya demam atau apa, kemudian disuntik di bagian paha, nah ini menurut ulama yang saya sebutkan tadi itu tidak membatalkan puasa. Tapi apabila suntikannya itu untuk pemberian asupan makanan atau tat'im dalam bahasa Arabnya, maka ini akan membatalkan puasa. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa ketika kita keluar dari bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Saya mengucapkan selamat berpuasa. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.